Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani sudah memberikan pendahuluan kepada praktikum kali ini, di mana praktikum kali ini akan membahas 3 acara, yaitu proses yang dinamakan peragian, ya, di mana prinsip utama dari peragian itu adalah melibatkan teknologi, di mana teknologi yang kita berikan itu alami, yaitu melibatkan fungi atau yang disebut dengan cendawan. Apa cendawannya? Ada yang ingat? Yang pertama adalah Rhizopus, spesiesnya adalah Oligosporus, di mana fungi Rhizopus ini merupakan kelas dari Mucorraceae, di mana kelas ini sangat spesifik dan bisa ditemukan di lingkungan bebas. Habitat dari jamur ini itu di mana? Di tanah. Sehingga apabila saudara-saudara menemukan suatu makanan basi, kelas ini yang berfungsi merombak senyawa mati menjadi senyawa yang sederhana. Maka mengapa si tempe termasuk juga tape ini melibatkan fungi tersebut, merombak benda keras yang ada pada bahan dasar. Apa yang dirombak? Karbohidrat, sehingga bahan dasar tersebut menjadi lunak. Kalau tidak melibatkan cendawan ini, maka tidak akan jadi yang namanya tempe dan tape. Ini sebenarnya teknologi, ya. Jadi melibatkan teknologi yang baik. Dan sebenarnya kalau memang kenapa Pak kok habitatnya itu di tanah tapi kok bisa dimakan? Jadi banyak sebenarnya mikroorganisme yang ada di lingkungan kita ini, termasuk mikroorganisme tanah. Karena ini sudah melibatkan penelitian yang luar biasa, dari tahun ke tahun, maka ditemukan mikroorganisme atau cendawan ini yang baik, yang memang berfungsi sebagai perombak sisa-sisa makanan atau merombak karbohidrat, atau menjadi cendawan yang berguna untuk kesehatan. Tapi beda lagi dengan kita mikroorganisme yang ada pada minuman atau minuman-minuman yang kalian ketahui di luar sana. Contohnya misalkan produk kita Yakult, itu beda sudah, mikroorganismenya berbeda. Kalau Yakult itu melibatkan bakteri. Bakteri apa? Lactobacillus casei atau Lactobacillus sirotastrin yang ditemukan oleh Profesor Sirota dari Jepang. Ini sudah beda lagi. Jadi harap dibedakan, ya, antara cendawan dengan mikroba atau bakteri, ya. Jadi seperti itu. Makanan kita, khususnya proses peragian ini, tape, tempe ini melibatkan beberapa cendawan. Sebenarnya Rhizopus ini adalah urdunya. Spesiesnya 3 yang sering kita manfaatkan,
Yang pertama yang paling sering itu Onychus, yang kedua adalah Rhizopus oryzae, dan yang ketiga adalah Rhizopus stolonifer. Ya, stolonifer. Di mana ketiga ordo Rhizopus tersebut bisa dimanfaatkan untuk proses pembuatan peraja atau disebut dengan apa tadi? Kapang. Beda ya. Kapang dan ragi beda ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kalian nanti temukan dan disajikan di alat pengolahan itu sudah mikroorganisme yang memang sudah terdapat medianya atau media tumbuhnya. Jadi bukan lagi kita mencari cendawan tunggal. Jadi tidak, ya kalau tidak ada lagi sudah cari tanah didirikan. Ya tidak bisa seperti itu juga. Karena proses pembuatan atau yang namanya isolasi cendawan itu juga membutuhkan tempat bahan yang baik atau yang steril. Jadi harus sesuai dengan SNI tadi katanya Bu Ani. SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Kalau di bidang makanan dan minuman atau olahan pasti cenderung kepada proses sanitasi atau higienitas yang baik dan bertanggung jawab. Kalau wis gak ono iki ya percuma. Tapi kalau kalian lihat di mana? Di home industry pembuatan tape di Bondowoso, kalau kalian pernah lihat salah satunya yang tidak sesuai dengan SNI. Karena apa? Ya hanya dengan bekerja dengan alat dan bahan seadanya. Nah, ini beda kalau sudah kita melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Nah, tapi enak Pak, tapi yang disajikan enak, manis, berarti sudah berhasil. Karena ending dari kalau kita tidak bersih, tidak hygiene dalam melaksanakan pembuatan ini, proses pembuatan tempe ataupun tape, maka ya itu yang terjadi. Nah, pengalaman membuktikan seperti kakak tingkat kalian, pembuatan tape tidak semuanya berhasil. Sampai detik tahun kemarin. Ya, pengolahan kok bisa ya? Padahal kita sudah bersih. Ingat, waktu kuliah pertama saya sajikan bahwa mikroorganisme di tangan ini bermacam-macam. Yang paling banyak itu adalah dari bakteri. Pasti kalau kalian rasanya kecut, itu aroma yang dinamakan aroma apa itu? Fermentasi, karena kan proses fermentasi itu menyengat sekali. Beda kalau sudah yang jadi. Kalau sudah jadi empuk, teksturnya empuk, terus sporanya timbul, spora dari cendawannya, kemudian dimakan itu berasa baik begitu, baik menurut artian kita. Ya ada yang suka kecut, mungkin ada yang suka manis. Tapi kalau tape itu tidak suka yang kecut, enak yang manis ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti proses-proses. Nah, pertama nanti mungkin akan ditambahkan lagi oleh Bu Ani. Yang pertama itu harus diawali dengan sortasi ya. Sortasi bahan. Di mana sortasi bahan ini juga penting. Jadi kalian kalau yang namanya bahan itu harus beragam, baik warna, bentuk, ukuran, gitu ya. Tetapi karena bahan kita itu kita ambil dari berbagai daerah dan berbagai situasi dan kondisi, tentunya tidak seragam.
Ada yang kondisi bahannya atau singkongnya atau berasnya itu tidak bagus penampakannya. Nah, itu kita sortir, kita pinggirkan atau kita buang. Jangan emang Pak, nggak bisa seperti itu. Ya ini akhirnya kenapa? Banyak kejadian yang tidak baik untuk ending dari hasil akhir dari ini. Nah, maka terjadi yaitu ketidaknyamanan pada saat kita menikmati. Bahkan kita pada saat pengamatan minggu hari kedua, hari ketiga, tapi kalau proses fermentasinya berhasil 24 jam itu biasanya sudah jadi. Kalau yang tempe itu sudah diselubungi oleh spora dari cendawan tersebut. Kalau tape itu biasanya berselang 2-3 hari. Itu sudah ditunjukkan dengan kondisi lunak pada bagian singkongnya atau tempenya. Jadi seperti itu. Ini pun tempe meskipun jadi pada saat kita pengamatan secara visual bagus, putih, diselubungi spora jadi cendawan ini sudah putih. Tetapi kadang pada saat kita menggoreng atau melakukan proses selanjutnya untuk kita konsumsi, itu pun rasanya juga kadang ada yang kecut atau berbau busuk. Nah, itu kenapa Pak? Sebenarnya proses cendawan tadi untuk merubah karbohidrat pada suatu bahan dasar itu sudah berlangsung. Namun pada kondisi tertentu kadang bahan dasarnya pada saat panen itu dalam keadaan tidak masak secara fisiologis. Paham ya? Jadi pada saat kita melihat kadar airnya juga terlalu tinggi. Tetapi proses pembuatan tempe dan tape ini juga mikroorganismenya ini menyukai sesuatu yang sangat lembab atau menginginkan kandungan air yang cenderung banyak, kira-kira 60-75%. Nah, itu ya. Jadi kita itu biasanya saya menganalisa itu ya ini human error. Nah, lihat ya nanti kondisinya setelah kita melakukan sortasi, kadang-kadang kita secara tidak sengaja sudah bersih tangan dan bersih, peralatan bersih, tapi tidak. Kita bicara pada saat kita melakukan lupa kita pada saat kemarin itu kita tidak membawa peralatan yang memadai. APD-nya itu tidak dipakai. Kalau sekarang APD-nya otomatis sudah harus dipakai. Nah itu. Dan rata-rata jas lab yang mereka gunakan itu 1 tahun baru dicuci 1 kali. Nah ini menimbulkan kesan yang tidak baik. Nah, otomatis mikroorganisme mulut, gigi, tenggorokan itu kadang menjadi agen kontaminan untuk bahan-bahan yang kita pakai nantinya ke depan. Ya, makanya kalau sudah kalian konsentrasi, ada yang ngajak bicara gini. Nah, ya paham ya? Kalau udah paham, langsung diginikan aja ya. Pencucian bahan. Nah, pada saat pencucian, nah itu haruslah menggunakan air yang mengalir. Ojo nanti bos, koyo mari bakso, mari mana itu tidak bersih. Jadi kita harus memanfaatkan air dan lingkungan tempat pencuciannya. Kalau sudah disediakan wastafel di sana, ya dicuci di sana. Kadang tidak kakak kalian bawa keluar dicuci. Nah, di tanah itu tidak boleh. Nah itu ya. Jadi semua harus jeli di sana. Nah, kemudian langkah ketiga baru dilakukan proses pemanasan atau perebusan nantinya. Mungkin nanti Bu Hani yang akan melanjutkan proses.
Pertama-tama, kupas singkong hingga bersih. Lakukan sortasi pada singkong. Ciri singkong yang tidak lolos sortasi adalah poyoh dan ada bintik hitam kecoklatan. Selanjutnya, cuci bersih singkong dengan air mengalir. Belah singkong menjadi 2, lalu potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, rebus singkong hingga setengah matang menggunakan api kecil. Tiriskan singkong dan dinginkan dengan suhu ruang. Taburkan ragi dengan merata pada singkong yang sudah dingin. Masukkan singkong ke dalam besek dan diamkan selama 2-3 hari agar fermentasi berlangsung dengan baik. Tape singkong dikatakan baik apabila memiliki aroma khas tape, bertekstur lunak, dan rasa yang manis. Prosesi pembuatan tempe. Yang pertama yaitu penyiapan alat dan bahan yang meliputi kedelai yang disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini kita menggunakan sekitar 5 kilo. Memasuki proses perendaman selama 1 hari agar kedelai menjadi lebih lunak dan untuk mudah diolah. Kedua, yaitu memasuki prosesi pencucian kedelai. Pencucian ini dilakukan dengan cara memisahkan biji kedelai dari kulit arinya dan juga memasuki proses sortasi, yaitu pemisahan kedelai dengan kotoran-kotoran yang tertinggal seperti biji jagung, batu-batuan, dan juga bisa jadi ranting-ranting atau kotoran-kotoran lain yang tidak diperlukan saat proses pengolahan. Yang selanjutnya yaitu perebusan kedelai ini memiliki beberapa tujuan, yaitu memudahkan kita dalam memisahkan biji kedelai dengan kulit arinya sehingga ketika memasuki proses pengolahan, rasa tempe yang dihasilkan menjadi enak. Perebusan dilakukan hingga kedelai masak. Dan yang selanjutnya, mengering-anginkan kedelai dengan cara meniriskan kedelai pada satu loyang sekitar 15 menit hingga kedelai benar-benar dingin. Setelah kedelai dingin, maka kita beri ragi. Di proses fermentasi, beri ragi secukupnya disesuaikan dengan berat dari kedelai. Di sini kita menggunakan 5 kilo kedelai, maka kita memerlukan 5 sendok ragi. Setelah kita beri ragi, maka kita aduk hingga tercampur rata. Setiap bagian kedelainya tercampur dengan atau terlapisi oleh ragi. Setelah itu, kita memasuki ke langkah terakhir atau step terakhir, yaitu pengemasan. Pengemasan bisa menggunakan plastik ataupun daun pisang. Jika menggunakan plastik, kita perlu untuk melubangi plastik-plastik itu hingga udara-udara bisa masuk ke dalam plastik itu, sehingga proses fermentasi jauh lebih cepat. Alat yang digunakan dalam pembuatan tape ketan. Yang pertama, timbangan, spatula, baskom, panci, daun pisang, tampah, dan toples.
Adapun bahan yang digunakan yaitu 1 kg ketan hitam, 1 kg ketan putih, ragi, dan air. Berikut ini langkah-langkah dalam pengolahan tape ketan ialah: yang pertama, timbanglah ketan putih dan hitam sesuai yang kita inginkan. Di sini kita menggunakan masing-masing ketan sebanyak 1 kg. Yang kedua, melakukan penyortiran. Yang ketiga, mencuci ketan hitam dan putih sampai bersih dengan menggunakan air yang mengalir. Setelah dicuci, lalu masukkan ketan ke dalam panci dan diisi air sampai ketan tersebut terendam. Lalu rebus ketan setengah matang. Ketika ketan sudah direbus, kemudian tiriskan di atas tampah yang sudah dilapisi daun pisang sampai dingin. Ketika ketan sudah mulai dingin, taburi ketan dengan ragi. Dalam 1 kg ketan ditaburi 2 biji ragi yang sudah dihaluskan. Yang terakhir, simpan ketan dalam toples yang dilapisi daun pisang dan ditutup rapat. Timbang tape sebanyak 400 gram dan lakukan pemisahan bagian tulang tape dengan dagingnya. Siapkan telur sebanyak 4 butir. Timbang gula dan tepung terigu sebanyak 100 gram, lalu dicampurkan ke dalam adonan. Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 4 sendok makan, garam, dan vanili secukupnya. Masukkan bahan utama yaitu tape ke dalam campuran telur dan juga tepung. Siapkan wadah untuk adonan dan olesi dengan margarin. Kemudian masukkan adonan roll tape ke dalam loyang. Tambahkan topping sesuai dengan selera, seperti topping keju. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan selama kurang lebih 45 menit. Kue roll tape siap disantap. Nah, ternyata olahan tempe ini bisa kita jadikan olahan modern yang sangat menggiurkan, yaitu tempe katsu. Gimana sih caranya untuk membuat tempe katsu? Yuk kita simak caranya. Pertama, siapkan tempe, lalu kukus tempe sekitar 15 menit di dalam panci kukusan. Setelah tempe sudah matang, kita haluskan pada cobek, ditambah dengan bawang putih, bawang merah, lada, garam, penyedap rasa,
hingga tercampur dengan rata. Setelah itu, kita campurkan tepung untuk dihaluskan. Setelah tercampur dengan rata, kita pipihkan bentuk hingga bulat, pipih. Setelah itu, kita masukkan ke dalam adonan tepung basah, meliputi tepung terigu dan air. Setelah dibaluri, kita letakkan ke dalam wadah berisi tepung roti atau tepung panir. Setelah itu tinggal kita ratakan hingga tempe katsunya terbaluri oleh tepung roti secara merata. Setelah itu dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer selama kurang lebih 10 menit agar adonan bisa menjadi padat dan ketika digoreng tidak terlepas-lepas. Setelah itu kita memasuki proses penggorengan. Digoreng hingga kulit permukaan tempe katsu menjadi golden brown. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan es lilin tape ketan ialah: 1. Tuangkan santan ke dalam panci lalu tambahkan air. Campurkan gula pasir ke dalam panci yang sudah berisi santan dan air. Kemudian aduk ketiga bahan tersebut sampai tercampur rata. Tambahkan 4 sendok makan susu kental manis. Lalu masukkan ketan yang sudah disiapkan tadi. Kemudian taburi ketan dengan 1/4 garam. Kemudian tambahkan tepung maizena 3 sendok makan. Kemudian adonan ketan tersebut direbus sampai sedikit mengental. Setelah direbus, angkat lalu dinginkan. Setelah ketan dingin, masukkan ke dalam plastik yang sudah disediakan. Lalu simpan ke dalam freezer. Oh my God.